Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini tanggal 22 November 2022. Diambil dari kitab Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Demikian firman Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dalam perikop ini adalah mau menyatakan posisi kehidupan orang Kristen saat sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, atau kalau saat ini ya orang yang menjadi Kristen. Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat Efesus, yang mana jemaat Efesus ini adalah jemaat yang berlatar belakang adalah orang-orang penyembah berhala. Penyembah berhala yang tentu sangat tidak disukai oleh Tuhan, oleh karena mereka menyembah roh-roh. Nah, ketika mereka sudah menerima Yesus, maka Rasul Paulus mengingatkan dalam surat Efesus ini. Oleh karena di dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang Kristen yang hidup di antara orang-orang yang menyembah berhala ini pastilah dapat terpengaruh dan akan kembali kepada kehidupan lama. Nah, pada situasi seperti itulah maka perlu bagi Rasul Paulus untuk kembali menggembalakan jemaat Efesus ini, dan pada perikop ini menjelaskan bagaimana posisi orang-orang yang sudah percaya, bahwa orang yang sudah menerima Yesus itu adalah kelompok yang sudah berpindah dari kehidupan lama kepada kehidupan baru, kehidupan gelap kepada kehidupan yang terang. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang-orang yang dulu
yang penuh dengan kehidupan yang mementingkan hawa nafsu dan berbagai kebejatan itu harus ditinggalkan kepada kehidupan yang baru. Nah, itulah sebetulnya konsep Golgota. Bahwa sebetulnya yang disalibkan itu adalah kita. Yesus naik ke Golgota itu adalah sebetulnya mengangkat gitu, membawa, memikul dosa kita. Dan ketika Yesus itu mati, sebetulnya dalam pandangan kita, kitalah yang mati. Dan saat Yesus dikubur, kitalah. Dan ketika Yesus bangkit, maka yang sebetulnya dalam pandangan kita, yang dibangkitkan itu adalah kita. Tentu dengan karakter yang berbeda. Kalau sebelum disalib, kita hidup dengan pola hidup dunia, kehidupan gelap, maka saat dibangkitkan adalah kebangkitan yang baru dengan pola hidup yang baru yang berorientasi kepada surgawi, pada kehidupan yang baru. Nah, di dalam perikop ini pasal 20 ayat 25 ditekankan, ya. Karena itu buanglah dusta. Buanglah dusta dan berkatalah benar. Nah, saat ini banyak orang lebih suka mendengar dusta, ya. Sebentar lagi pilpres pilkada pun juga seringkali menawarkan sesuatu yang palsu, tapi masyarakat lebih suka yang palsu. Banyak juga pengikutnya. Kalau orang berkata benar itu biasanya kurang disenangi. Nah, itu pola kehidupan dunia. Nah, kita orang Kristen itu tidak boleh lagi seperti itu. Karena dusta ini adalah sesuatu yang menjadi kenajisan bagi Tuhan. Nah, jadi sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus, tentu jemaat kita juga saat ini, untuk mengetahui bahwa kita itu telah ditempatkan pada kehidupan yang baru. Nah, bukan cuma jemaat Efesus yang hidup di antara orang-orang yang tidak percaya, itu sangat rentan atau mudah terkontaminasi dengan pola kehidupan dunia. Nah, kita pun saat ini dengan kondisi kehidupan yang sulit, banyak bencana, kehidupan ekonomi juga susah, belum lagi COVID. Nah, kondisi-kondisi seperti ini seringkali membawa orang untuk melakukan apapun untuk mempertahankan hidup. Nah, itu kebinasaan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diperbaharui, orang yang sudah dibenarkan. Dan lakukanlah, katanya sini, untuk berkata-kata yang benar. Nah, jadi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, salah satu di sini ditunjukkan contohnya, ya tentu orang yang berkata tidak benar, yang suka berdusta, itu tidak menunjukkan karakter hidup baru. Karena Rasul Paulus bilang, karena kita ini sudah hidup di dalam kehidupan yang baru, maka salah satu dalam bagian ini disampaikan untuk tidak lagi berkata dusta. Orang yang masih berkata dusta itu tandanya belum hidup di dalam kehidupan baru. Belum orang Kristen sebetulnya menurut konteks ini, ya. Belum menjadi orang Kristen. Jadi marilah ya dalam situasi kondisi saat ini seringkali untuk berkata jujur juga susah, ya. Bukan sesuatu yang mudah. Tapi marilah dengan firman Tuhan ini kita belajar untuk berkata yang benar. Kita belajar untuk mengikis yang selama ini mungkin kita sulit untuk meninggalkan kata-kata yang berbohong tadi, tapi firman Tuhan mengingatkan kita
untuk berupaya untuk berkata yang benar. Kita berharap Roh Kudus bekerja bagi orang-orang yang percaya, akan menolong, memampukan untuk hidup dan berkata yang benar. Semoga Tuhan memberkati. Amin.